Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Tepat ketika Xiaoyan masih ragu-ragu apakah dia harus menolak, seorang pemuda mengenakan jubah warna-warni yang indah tiba-tiba membuka mulutnya. Berapa banyak lagi bunga cermin pecah yang kau punya? Aku akan mengambil semuanya. Kata-katanya seperti guntur yang langsung memecah suasana antara Xiaoyan dan manajer Hu. Mereka membalikkan badan dan melihat seorang pemuda gemuk berdiri di samping. Pakaian dan aksesoris pria gemuk itu membuatnya tampak sangat mewah, seperti putra klan kaya. Aku tidak pernah menyangka bahwa tuan muda ini tidak hanya akan menjadi pahlawan, tetapi kamu juga akan begitu murah hati. Sejujurnya, kami tidak memiliki banyak bunga cermin pecah di pavilion 100 ramuan. Hanya ada 5. Tetapi karena kamu menginginkan semuanya, aku akan segera mengirim seseorang untuk mengambilnya. Huyan Zhao segera mengirim seseorang untuk mengambil semua bunga cermin pecah di toko. Setelah serangkaian pujian yang tidak tulus, tuan muda, bunga cermin pecah memang berharga, tetapi klan Fang kami tidak membutuhkannya. Jika kamu menginginkan semuanya, akan sulit bagimu untuk menjelaskannya kepada patriark. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul dari belakang pemuda gemuk itu. Dia menyebut tentang patriark dengan sengaja untuk membuat tuan muda itu menarik kembali kata-katanya. Tuan Lan, bunga cermin pecah ini benar-benar harta karun. Jika dimurnikan menjadi pil dan aku mengkonsumsinya, aku pasti bisa menembus alam pengembalian asal. Pada saat itu, tidak akan ada yang berani meremehkanku lagi, ucap pemuda gemuk itu. Master Lan mengerutkan kening saat mendengar itu. Ada sedikit rasa kasihan di hatinya. Pada saat yang sama, banyak orang di aula tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pemuda gemuk itu. Ini karena kultivasi pemuda gemuk itu baru saja mencapai level Dodi bintang 7. Sangat sulit baginya untuk mencapai ranah transformasi asal, apalagi pengembalian asal. Xiaoyan juga mengikuti kata-kata aneh dari pria gemuk di depannya, dan tatapannya tertuju padanya. Setelah beberapa kali melirik dengan seksama, dia tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk. Tubuh pemuda ini sebenarnya terinfeksi oleh racun. Menanggapi tawa mengejek dan menghina di sekitar, Master Lan yang berdiri di samping segendut hanya menoleh ke belakang. Aura tajamnya langsung membuat orang-orang itu menutup mulut mereka. Satu persatu, mereka dengan cepat berbalik ketakutan. Dan banyak orang bahkan buru-buru berlari keluar dari pavilion 100 ramuan. Aura orang ini sangat kuat. Pengembalian asal tahap akhir. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kultivasi lelaki tua kurus di depannya. Xiaoyan pun tak dapat menahan rasa penasarannya mengenai faksi di balik si gendut ini. Organisasi macam apa yang bisa menyuruh seorang ahli pengembalian asal bertindak sebagai pengawal seorang pemuda? Ambil kembali bunga cermin yang pecah itu. Kita tidak membutuhkannya. Lelaki tua itu pertama-tama menatap Xiaoyan. Segera ia berbicara pelan kepada Huyan Zhao. Setelah itu, ia menarik pergelangan tangan si gendut dengan maksud untuk membawanya pergi. Senior, harap tunggu. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan memanggil lelaki tua yang telah mencapai pintu masuk pavilion 100 ramuan. Apakah ada yang salah? Nada bicara lelaki tua itu sedikit rendah dan dalam. Senior, aku memeriksa tubuh tuan muda ini tanpa izin dan menemukan bahwa dia tampaknya telah diracuni. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, sebuah aura yang kuat segera menyapu, berubah menjadi gelombang udara tak terlihat yang menekan Xiaoyan. Nak, aku tidak peduli siapa dirimu, tapi kalau kau menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun kepada tuan mudaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Menghadapi tekanan kuat ini, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, tekanan kuat menyapu keluar dari dalam tubuhnya dan menghalangi kekuatan yang menuju ke arahnya. Ekspresi manajer Huyan Zhao langsung berubah saat merasakan aura kuat dari Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda di hadapannya ternyata adalah seorang ahli pengembalian asal.
Senior, aku tidak bermaksud tidak menghormati tuan mudamu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku mungkin bisa menyembuhkannya dari racun ini. Tidak peduli berapa banyak alkemis yang kita undang, semuanya sia-sia. Bahkan para tetua aliansi alkemis tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kamu mengatakan kamu dapat menyembuhkannya. Apa yang memberimu hak? Master Lan tampaknya tidak mempercayai kata-kata Xiaoyan. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan tangannya dan menciptakan embusan angin. Dia ingin pergi bersama tuan mudanya. Namun tak lama kemudian, tepat saat mereka berdua hendak melangkah keluar pintu, sekumpulan api biru pucat tiba-tiba muncul dari telapak tangan Xiaoyan dengan suara bang. Suhu tinggi langsung dilepaskan. Suhu seluruh aula meningkat secara signifikan, dan bahkan udara menjadi kering. Aku ingin tahu apakah ini cukup, gumam Xiaoyan. Saat kaki depan Master Lan melangkah keluar pintu, tubuhnya membeku di tempat seperti patung batu. Meskipun dia tidak berbalik, sepasang matanya yang tua dan keruh terbuka lebar saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah api surgawi. Master Lan menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Matanya terpaku pada api biru yang perlahan naik di tangannya. Dia terkejut di dalam hatinya. Ini benar-benar api surgawi. Dalam sekejap, sosok Master Lan muncul di depan Xiaoyan. Dia menatap api di tangan Xiaoyan secara langsung dan merasakan perasaan sombong yang tak terkendali di dalam api itu. Master Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya dengan berat. Itu benar-benar api surgawi. Tidak ada kekuatan lain di dunia yang dapat menandinginya. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Huyan Shao di samping Xiaoyan dan orang-orang yang tersisa di aula langsung berubah. Banyak tatapan mata tertuju pada Xiaoyan secara teratur. Setelah memastikan bahwa itu adalah api surgawi, Master Lan segera menarik tuan mudanya, dan ia mundur selangkah. Ia membungkuk kepada Xiaoyan di hadapan semua orang. Namaku Lan Ye. Ini tuan mudaku, Fang Xichong. Mohon maaf atas sikapku yang kasar tadi. Master Lan tidak ragu atau berhenti dalam rangkaian tindakan ini. Setelah mengenali api surgawi di tangan Xiaoyan, dia tidak ragu untuk menangkupkan kedua tangannya kepada Xiaoyan. Melihat kejadian ini, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar terkejut. Setelah itu dia buru-buru maju dan membantu Lan Ye berdiri. Kamu terlalu khawatir, senior. Aku berbicara terlalu gegabah sebelumnya. Itulah sebabnya kamu salah paham, ucap Xiaoyan. Bagaimanapun juga, Lan Ye adalah ahli pengembalian asal tahap akhir. Membungkuk padanya di depan umum sudah merupakan sikap yang baik. Xiaoyan tidak berani bersikap kasar. Ketua aliansi alkemis yang memeriksa racun tuan muda di masa lalu mengatakan bahwa racun tuan muda sangat dalam di tubuhnya. Metode normal tidak dapat mengeluarkannya. Hanya ada 2 metode di dunia. Salah satunya adalah menggunakan api surgawi untuk memurnikan racun. Tetapi api surgawi di dunia telah memperoleh kesadaran. Orang normal tidak dapat memperoleh api surgawi, ucap Lan Ye. Masalah Fang Xichong yang diracuni telah mengganggu klan Fang selama bertahun-tahun. Dia telah mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan racunnya. Awalnya dia mengira bahwa ini adalah satu-satunya cara, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang memiliki api surgawi akan muncul di sini pada saat seperti ini. Itu benar-benar kasus bepergian jauh dan luas untuk mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Mendengar kata-kata Lan Ye, Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu. Senior, kamu mengatakan bahwa hanya ada 2 cara untuk menyembuhkan racun. Salah satunya adalah api surgawi. Bagaimana dengan yang satunya? Ucap Xiaoyan. Tentu saja, itu adalah kultivasi yang cukup kuat. Meskipun demikian, bahkan jika kita pergi mencari ahli tertinggi, dia tetap tidak dapat mengeluarkan racunnya. Paling-paling, dia hanya dapat menahannya untuk sementara waktu. Kalau tidak, kultivasinya bahkan tidak akan berada pada level Dodi bintang 8. Kali ini, Xiaoyan mengambil alih tanpa menunggu Lan Ye mengucapkan kata-kata itu dari mulutnya. Setelah diselidiki, dia menjelaskan merasakan bahwa meskipun kultivasi Fang Xichong memang berada pada level Dodi bintang 8, tampaknya ada kekuatan lain di tubuhnya yang terus-menerus menyedot origin Qi di tubuhnya, menyebabkan kultivasinya hilang setiap saat. Tidak lama lagi kultivasi Fang Xichong akan turun ke level Dodi bintang 7 atau bahkan lebih rendah. Lan Ye lalu berkata, para ketua aliansi alkemis pernah menilai bahwa jika kultivasi tuan muda turun-menurun, begitu kultivasinya turun di bawah level Dodi, esensi spiritual tuan muda akan runtuh dengan sendirinya. Pada saat itu yang tersisa dari tubuh ini hanyalah cangkang kosong. Lan Ye tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan menatap Fang Xichong. Ada sedikit keengganan di mata tuannya. Karena itu, kuharap tuan dapat mengeluarkan racun dari tubuh tuan mudaku. Jika kamu dapat mengeluarkan racun itu,
Aku jamin klan Feng akan berhutang budi besar padamu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Setelah semua pembicaraan ini, bukankah ini yang ingin didengarnya? Dia dapat menebak bahwa faksi di balik Lan Ye jelas bukan orang biasa. Jika dia dapat membuat orang seperti itu berhutang budi padanya, itu akan sangat bermanfaat untuk perjalanannya selanjutnya. Tuan Lan, jangan cemas, karena aku menyebutkan api surgawi, dapat dianggap bahwa aku telah setuju untuk mengeluarkan racun bagi Tuan Muda Fang. Jangan khawatir tentang ini. Setelah berbicara, Xiaoyan perlahan berbalik di bawah tatapan bingung Lan Ye. Dia menatap Hu Yanzhao dan berkata sambil tersenyum, "Aku harus menyusahkan manajer Hu untuk menyimpan bunga cermin pecah ini. Aku menginginkannya." Ketika Hu Yanzhao yang sedang menatap mereka berdua dengan wajah kosong mendengar ini, dia tiba-tiba tersadar. Dia hampir melompat, berbalik, dan berteriak kepada petugas pavilion 100 ramuan yang tidak jauh dari sana. Segera setelah itu petugas itu bergegas bergerak. "Tunggu sebentar." Namun pada saat ini, Lan Ye sekali lagi menghentikan Hu Yanzhao. Di bawah tatapan curiga Xiaoyan, Lan Ye berbicara dengan tenang. "Ambil semua bunga cermin pecah di inventarismu dan berikan pada tuan ini. Aku akan membayar semua biaya yang diminta." Mata Hu Yanzhao langsung berbinar saat kata-kata ini diucapkan. Dia bersukacita dalam hati. Segera dia bergegas mengirim orang untuk mengambil semua bunga cermin pecah di gudang. Bersama dengan yang ada di meja, dia menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan. Adapun ramuan obat lain yang dibutuhkan untuk ditukar dengan bunga cermin pecah, Lan Ye menyerahkannya atas namanya. Selain ramuan obat, Xiaoyan juga terkejut menemukan bahwa ada sejumlah besar batu roh yang terlibat dalam transaksi tersebut. "Tuan, jangan tersinggung. Pavilion 100 ramuan selalu memperdagangkan barang. Ini benar-benar adil. Namun, bagaimanapun juga, kita membutuhkan tenaga manusia. Jumlahnya tidak banyak. Satu ramuan obat hanya berharga 1000 batu roh, dan ramuannya berharga 3000. Melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan, manajer Hu Yanzhao hanya membuka mulutnya dan tertawa. Penampilannya sama sekali tidak berbahaya. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan kulit wajah Xiaoyan berkedut. Pavilion 100 ramuan ini benar-benar punya rencana yang bagus. Mereka tidak hanya tidak akan menderita kerugian dari transaksi semacam itu, mereka juga akan bisa mendapatkan sejumlah besar batu roh. Itu pada dasarnya adalah trik untuk mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun. Hahaha, Tuan Xiaoyan, apakah kamu masih kesal dengan apa yang terjadi tadi? Di jalan, Xiaoyan dan Lan Ye berjalan maju perlahan. Fang Xichong berjalan di samping Lan Ye seperti anak kecil. Biasanya, Lan Ye akan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Tetapi sekarang karena ada masalah yang mendesak, Lan Ye tentu saja harus mengurusnya. Ini juga salah satu tugas yang diberikan kepadanya oleh ayah Fang Xichong. Xiaoyan lalu berkata, "Kelakuan pavilion 100 ramuan tidak ada bedanya dengan perampokan di jalan. Bagaimana toko seperti itu masih bisa beroperasi?" Tanya Xiaoyan. Dia benar-benar tidak mengerti. Karena pavilion 100 ramuan begitu menyeramkan, mengapa ada orang yang mau berbisnis dengan mereka dan bahkan rela memberi mereka batu roh? Hahaha, perkataan Tuan Xiaoyan agak masuk akal. Jika mereka hanya mempermasalahkan harga tanaman obat, itu memang wajar. Namun mereka tidak merugi dan masih ingin mengumpulkan batu roh dalam jumlah besar. Ini memang tidak dapat ditoleransi oleh orang biasa. Tetapi Tuan Xiaoyan, pernahkah kamu berpikir mengapa mereka melakukan ini? Xiaoyan mengangkat alisnya. Bukankah logika ini jelas? Mereka datang ke sini hanya untuk mendapatkan batu roh. Lan Ye lalu melanjutkan. Sebagian besar tanaman obat di pavilion 100 tanaman obat sebenarnya dilelang. Semua orang yang benar-benar berharga akan ada di sana. Meskipun tanaman obat dan ramuan yang tersisa juga sudah ditemukan di dunia luar, nilainya jauh lebih rendah daripada yang sebelumnya. Meski begitu, sumber daya yang dimiliki pavilion 100 tanaman obat tidak sebanding dengan toko-toko lain di kota tak berujung. Ini karena mereka memonopoli semua sumber daya tanaman obat dari luar kota tak berujung. Tentu saja, ini hanya terbatas pada tanaman obat bermutu tinggi. Namun ini saja sudah cukup untuk menjadikan mereka pemimpin kota tak berujung. Batu roh yang diperoleh pavilion 100 tanaman obat sebenarnya hanya digunakan untuk memasok tim tentara bayaran mereka di luar. Keuntungan sebenarnya dipegang teguh di telapak tangan mereka. Ketika Lan Ye mengatakan ini, mata Xiaoyan langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Berdasarkan hal ini, keuntungan pavilion 100 ramuan hanyalah puncak gunung es. Keuntungan sebenarnya datang dari pelelangan. Biar kutanya, kalau ada orang yang pergi mencari tanaman obat bermutu tinggi seperti yang kau lakukan hari ini, di kota tak berujung ini, tidak ada toko lain selain pavilion 100 tanaman obat. Kalau kau tidak membeli dari mereka, apalagi yang bisa kau lakukan?
Tanpa tanaman obat bermutu tinggi dan ramuan mujarab bermutu tinggi, kau ditakdirkan tidak akan bisa mendapatkan ramuan mujarab bermutu tinggi. Dari sudut pandang tertentu, itu sama saja dengan kehilangan cara untuk melindungi dirimu sendiri. Pada titik ini, apakah kau masih peduli dengan harga tanaman obat? Untuk menyelamatkan hidupmu, kamu harus membayar harga yang mahal. Pada titik ini, Lan Ye tanpa sadar melirik Fang Xicong. Sejujurnya, nasib Fang Xicong tampaknya didasarkan pada logika ini. Mendengar perkataan Lan Ye, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengernyitkan alisnya. Jika memang begitu, transaksi harian di pavilion 100 ramuan tidak akan menyebabkan kerugian bagi mereka. Mereka bahkan bisa secara teratur memasukkan sejumlah besar bahan obat ke dalam rumah lelang dan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain, bahkan jika para tentara bayaran di luar mati di bawah cakar binatang ajaib atau menghilang ke dalam hutan pegunungan yang tak berujung, mereka tidak akan pernah bisa memperoleh keuntungan yang sebenarnya yang pantas mereka dapatkan. Lan Ye lalu berkata, inti dari seluruh operasi pasukan ini adalah tanaman obat. Batu roh hanya digunakan untuk memperbaiki kerugian dari dunia luar. Selama ada aliran tentara bayaran yang tak ada habisnya, pavilion 100 tanaman obat tidak akan pernah kekurangan. Orang-orang di belakang mereka hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat untuk meraup keuntungan yang cukup. Mendengar ini, hati Xiaoyan langsung bergetar. Namun dia mengerti bahwa alasan situasi yang tidak dapat diubah ini sebenarnya adalah karena kurangnya kekuatan. Jika bukan karena kultivasinya yang tidak cukup baik, toko-toko lain di kota tak berujung tidak akan mau diinjak-injak. Dan semua ramuan obat bermutu tinggi tidak akan jatuh ke pavilion 100 ramuan. Semua ini karena ada tangan besar lain di balik layar yang memanipulasi segalanya. Lan Ye lalu berkata, ngomong-ngomong, saat aku melihat Tuan Xiaoyan melepaskan api surgawi sebelumnya, aku jadi menebak, mungkinkah Tuan juga seorang alkemis? Mendengar ini, Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk sambil tersenyum. Ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk tanda setuju, Lan Ye langsung terkesiap kaget. Belum lagi dia mampu memiliki kultivasi yang sangat hebat di usia yang masih muda. Dia sebenarnya adalah seorang alkemis. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lebih jauh lagi, berdasarkan kultivasi Xiaoyan, Lan Ye menduga bahwa ranah Xiaoyan dalam alkimia tidak akan terlalu rendah. Kemudian, Lan Ye mulai menyanjung Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tersenyum dan menerima semuanya. Tak lama kemudian mereka bertiga akhirnya tiba di depan sebuah villa. Menurut Lan Ye, villa ini sengaja dibeli agar Fang Xicong bisa bermain-main dengan nyaman. Sesaat kemudian di sebuah kamar, Xiaoyan berdiri di depan tempat tidur. Lan Ye berdiri diam di sampingnya, menatap Xiaoyan dengan wajah penuh harap. Di tempat tidur, Fang Xicong sudah pingsan. Untuk menghindari masalah, Lan Ye telah memukul tuan mudanya dengan cukup keras. Tampaknya si gendut ini tidak akan bangun sampai keesokan harinya. Tuan Xiaoyan, selanjutnya aku harus mengandalkanmu. Kembali ke topik utama, Lan Ye sekali lagi menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan kemudian memfokuskan pandangannya ke tubuh Fang Xicong. Sejujurnya Xiaoyan hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa secara kasar sebelumnya. Jadi dia tidak dapat memastikan kondisi racun yang sebenarnya di dalam tubuh orang ini. Jadi sekarang, untuk berjaga-jaga, Xiaoyan harus memeriksa dengan seksama kondisi tubuh Fang Xicong dari awal hingga akhir. Dengan sebuah pikiran, gelombang kekuatan jiwa tiba-tiba menyembur keluar dari antara kedua alisnya. Dan tekanan tak terlihat pun turut menyebar. Ekspresi wajah tua Lan Ye langsung berubah drastis saat merasakan tekanan yang kuat ini. Sepasang mata yang dalam langsung menatap tajam ke arah Xiaoyan. Guncangan di hatinya menyebabkan nafasnya tanpa sadar menjadi tergesa-gesa. Ini sungguh kekuatan jiwa yang luar biasa. Kekuatan jiwa ini mungkin sebanding dengan peringkat 5. Lalu pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya. Lan Ye membayangkan pencapaian Xiaoyan dalam bidang alkimia dan dapat menebak bahwa dia pasti seorang alkemis tingkat tinggi. Namun yang tidak pernah dia duga adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 5. Seorang alkemis seperti itu, bahkan di klan Fang, jelas bukan eksistensi yang bisa diabaikan. Xiaoyan ini, siapa sebenarnya dia? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikuti terus kelanjutan episode berikutnya ya. Hidup terus berjalan, tetap semangat, dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.